Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD dan di video kali ini juga akan saya coba bantu kalian untuk melihat beberapa pergerakan yang possible untuk XOUSD di minggu yang akan datang ya atau di minggu depannya. Nah, berdasarkan dari video kemarin, ya kita juga akan bahas bahwa struktur harga itu sudah naik ya. Memang kalau kita bahas mengenai kenaikan ini sampai 1770 ya, kita juga nggak nyangka dia akan naik sampai setinggi ini karena memang target naiknya itu kurang lebih ya di 1760. Tapi ternyata bisa lebih tinggi lagi bahkan lebih 10 poin 10 poin ya atau 100 pip ya kenaikannya dari yang kita prediksi di sini 1762. Kemudian kalau kita perhatikan lagi struktur naik ini ya atau kenaikan yang terjadi saat ini itu sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya itu kalau nggak salah itu tanggal nih kurang lebih itu di tanggal 20 tanggal berapa ya? Tanggal 3 November ya atau tanggal 27 Oktober itu kita pernah bahas juga mengenai struktur naik ini karena pada saat itu kan harga XAUSD juga kurang lebih ada di 1660 ya. Di sini kurang lebih sih kalau itu nanti kita coba cek videonya, nanti video saya taruh di sebelah kanan atas ini. Kalian bisa cek lagi. Nah, kurang lebih di harga 1660, kenapa saya bilang waktu itu harganya strukturnya udah rusak? Karena dia berhasil break dari struktur harga yang ada di sini. Ya, itu kalau kita lihat di sini, ya ini dia udah di break. Terus yang ini dia udah di break. Nah, ini dia udah breakout nih. Terutama yang ada di sini kalau kita lihat. Nah, dia breakout di sini. Yang ini dia turun itu untuk melakukan retest kembali sebelum dia lanjut untuk benar-benar naik ke atasnya gitu. Jadi ini adalah retestnya dia. Jadi pada saat harga itu break struktur, ya kalau kita lihat memang kan secara trendline minor itu kan begini. Nah, kalau kita lihat trendline-nya begini ya, minor trendline-nya. Berarti kan di sini ada kena satu, 2, 3, nah di sini 4. Begitu dia breakout, dia uh, naik dulu, baru turun, kemudian dia baru naik lagi ke atas. Dan dia benar-benar pullback itu setara di sini, di area demand pada saat dia mau breakoutnya dia di sini, pada saat breakoutnya dia, trend breakoutnya dia. Jadi ini dimensionnya dia pullback. Nah ini disebut dengan retest entry gitu. Cuma memang waktu itu kita ketinggalan untuk entry di sini ya. Saya juga waktu itu ada kesibukan lain. Nah kalau di sini kalau saya perhatikan memang secara struktur dia masih lanjut untuk naik ke atas sampai kurang lebih sih kalau saya lihat ya dari pergerakan yang ada di sini itu di 1773 itu ada resisten, kemudian di 1783. 1783 ini resisten juga. Nah, ini sempat saya mau bahas juga ya di video kemarin, cuma belum sempat. Ternyata hari ini juga kalau kita perhatikan pada saat closing Jumat kemarin, harganya itu ternyata sudah sampai di 1770. Nah, jadi kita harus membahas nih resisten atasnya. Jadi resisten atas itu sisa dua kalau kita perhatikan di sini. 1783, 1802 di antara dua ini. Dia mau reversal, sorry dia mau retracement di mana? Bukan reversal ya, karena kalau reversal itu dia itu udah melakukan reversal trend di bawah sini, di area sini. Dia udah reversal. Jadi yang kita bahas itu adalah koreksinya untuk melanjutkan tren yang ada, begitu. Nah, kenaikan dari emas ini juga disebabkan oleh beberapa news ya, terutama inflasi yang mulai menurun itu juga menjadi dampak utama ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini seperti emas, kemudian seperti saham dan sebagainya itu pada naik semua karena memang pelemahan inflasi sorry penurunan inflasi dan juga pelemahan suku bunga itu adalah dua faktor utama yang membuat si harga saham sama si XAUUSD ini naik lagi ke atas gitu dan ini membuat dolar itu melemah. Nah, pada video kemarin kita juga membahas mengenai dolar. Ya, saya juga udah coba memberikan kalian warning mengenai dolar ini kalau dia sudah breakout dari si trend lainnya itu. Nah, itu sudah saya pernah share juga di channel Telekom Juna Trading ID, di YouTube komunitas juga udah saya pernah share mengenai struktur dolar ini. Jadi kan kemarin kita juga bahas ya kalau dolar itu dia ada di good support. Cuma kali ini good support dia itu berada di luar trend lainnya dia gitu. Oke ya, kita lihat di tanggal 27 Oktober itu dia ada di good support. Tapi
dia masih berada di trend lainnya gitu. Tapi kali ini di tanggal 9 November dia ada di good support yang sama, cuma bedanya dia udah di luar trend line. Artinya dia naik untuk retest kemudian lanjut turun ke bawah. Dan ternyata kalau kita lihat pergerakan harga sesuai dengan yang kita bahas pada video sebelumnya, begitu. Nah, jadi untuk trading ini memang yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah struktur harga. Itu yang paling penting. Baik itu SNR, kemudian height low-nya, itu yang harus kita perhatikan. Karena itu masuk ke dalam kategori struktur harga itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk si DXY sendiri, memang dia potensi untuk retrace dulu. Ya, dia potensi banget nih untuk retrace dulu. Sama seperti si XAUUSD, dia potensi untuk retrace dulu. Kalau saya perhatikan ya dari si gold ini sendiri, ya jadi 1773, 1783 sampai 1800-an ini adalah titik-titik yang dimana bisa membuat dia untuk koreksi untuk ke bawah terlebih dahulu. Koreksinya itu nanti kalau kita ukur ya. Nah, koreksinya itu dia bisa koreksi ke 1730 dan 1743. Jadi antara kedua level ini gitu. 1743 atau 1730. Karena ini juga belum di retest sama dia ya. Sebenarnya banyak sih level-level yang mau retest sama si XAUUSD semenjak dia breakout dari kenaikan ini gitu. Ya. Jadi untuk level retracement itu kita memanfaatkan untuk dia retest kembali. Yang pertama itu 1743, ini harus kita perhatikan juga itu low-nya dia soalnya. Kemudian area berikutnya dia 1731, kemudian ada lagi 1715 gitu. 1715 sampai 1705. Ya 1715 ini, 1705 yang ini. Kemudian ada di 1680. Nah, ini juga area berikutnya dia. Itu belum di retest. Jadi memang ada beberapa level sih yang belum di retest gitu. Tapi secara pergerakan kalau kita perhatikan XAUUSD itu memang cenderung ya dia naik sideways, naik sideways, naik. Nah, ini dia nggak sideways nih, dia naik. Artinya kalau di sini tekanan buyer kuat gitu. Sebenarnya dari sini juga kalau kita perhatiin ya, dari area cara dia koreksi, itu koreksinya si buyer. Kenapa? Karena dia nggak turun harganya gitu. Dia hanya sideways. Jadi koreksi dia itu sideways. Sama dengan yang ini, koreksi dia sideways. Jadi dia nggak turun. Kalau yang ini memang agak berbeda candlenya. Nah, ini artinya ada tekanan dari si pihak seller. Cuma di akhir perdagangan atau di akhir sesi perdagangan ini, candlenya ini dinaikin oleh si pihak buyer itu sendiri. Nah, kalau yang saya lihat memang untuk minggu depan, ya selama dia nggak break dari 1783 atau 1773 ini ya, terutama sih 1783 sih kalau saya lihat, itu dia masih potensi untuk koreksi, ya antara ke 1743 lagi atau ke 1731. Jadi antara dua level ini untuk hari Senin sama Selasa gitu. Atau terutama untuk hari minggu depan sih. Nah, kalau dia berhasil break dari 1738 ya, karena 1738 kalau kita lihat di sini juga ada resisten yang cukup kuat ya di 4 jam. Kemudian di 1802 ini juga resistennya dia juga gitu. Jadi memang itu level yang harus kita perhatikan sih untuk itu minggu depan. Nah, kalau kita bahas mengenai 4 jam nih, kita bahas juga mengenai daily-nya. Kalau di daily itu memang cukup menarik ya di sini. Sebentar. Nah, di daily ini dia udah breakout, ya kan? Dia benar-benar sudah breakout dari trennya dia. Nah, di daily itu dia ada resisten di 1802 kalau kita lihat di sini. 1802 itu kan kalau kita lihat di sini itu ada di sini pas ya 1802 juga sama ya. Jadi memang kalau saya lihat sih dia potensi untuk ke 1802 dulu baru koreksi ke bawah. Nanti koreksi itu kurang lebih ke 1726 kalau kita lihat daily 1726 karena di sini ada area berikutnya juga 12 ya kan. Baru dia lanjut naik lagi ke atas. Nah, itu kalau untuk dari si daily-nya itu gitu. Tapi kalau dari 4 jam itu yang kita bahas. Karena 4 jam memang lebih short sih ya kalau kita lihat time frame-nya gitu. Walaupun dia mendekatin si daily-nya. Gitu. Jadi memang ada beberapa sudut pandang sih. Kalau 1726 berarti dia kurang lebih tetap aja dia ke sini. Ya 1731, 1725 itu yang target yang ini, targetnya kita nih. Ini kita ganti namanya jadi target koreksi. Kita ganti aja namanya di sini. Itu 1726 kan tadi. Ya 1726 yang ada di sini. Berarti kan kalau kita lihat di 4 jam kurang lebih 1730 sampai 1725. Yang ada di sini. Yang waktu itu kita jadiin target naik, sekarang kita jadiin kan sebagai target koreksi dia gitu. Kemudian kalau untuk DXY. Nah, DXY itu sendiri kalau kita lihat di sini itu ada satu sama di sini ya.
Nah, jadi di 109,5 sama 107,8 itu level penting dia juga untuk dia koreksi. Jadi dia itu bisa koreksi ya ke sini atau ke sini dulu, baru dia lanjut turun ke bawah. Karena harga itu walaupun dia sudah berganti struktur, walaupun dia uptrend atau downtrend, dia pasti akan ada koreksinya dulu. Dia nggak mungkin langsung turun ya, dia pasti ada koreksi dikit-dikit gitu sampai membentuk struktur harga itu sendiri, karena dia perlu membentuk struktur harga itu sebelum dia melanjutkan penurunannya gitu atau melanjutkan pergerakan yang ada. Itu sih dari DXY itu sendiri ya, kalau saya lihat sih memang potensi dia koreksi 107 sampai 109. Kemudian untuk supportnya lagi itu untuk DXY ada di level harga 104 ya, 104 ini kita ambil di sini untuk supportnya dia 1, 2, 3. Kemudian ada lagi terdekatnya itu ya kalau kita lihat di sini 105,6. Jadi itu adalah beberapa support yang harus kita perhatikan untuk DXY minggu depan. Ya terutama di hari Senin sama Selasa. Terus support terendah DXY 103. Nah, dengan adanya pelemahan suku bunga ya dan juga adanya penurunan inflasi, itu mungkin DXY juga akan menyesuaikan kembali harganya. Jadi mungkin dia akan stabil, tapi kita belum tahu dia akan stabil di angka berapa. Tapi kalau saya perhatikan sih DXY itu kurang lebih stabil di angka 100 pas sampai kurang lebih itu di 109 kalau saya perhatikan. Itu range hari ini, tapi nanti kalau misalkan sudah mulai menyesuaikan, kita akan lihat lagi nanti untuk hasilnya itu bagaimana begitu. Oke, jadi mungkin sekian sih penjelasan dari saya mengenai XAUUSD. Jadi memang cenderung untuk koreksi untuk minggu depan, bukan reversal ya, tapi koreksi gitu. Tapi tetap tren utamanya dia tetap kuat bullish ke atas. Tapi kita bahas untuk koreksinya aja. Kita akan fokus ya di sini misalkan dia disebut reversal. Ya dia disebut reversal kalau dia berhasil break lagi dari 1705. 1705 ya ini reversal di 4 jam, artinya reversal minor trend. Tapi kalau kita lihat di daily, dia minimal reversal atau balik lagi ke harga itu adalah di 1627 gitu. Karena ini kan dia baru untuk retest nantinya 1725, 1730 itu untuk area retest, kemudian disebut reversal lagi kalau dia bisa break dari 1627 atau kita sebutnya sebagai gagal reversal untuk naik ke atas gitu. Ini dia masih mau retest nanti. Ini wajar dia naik ke atas karena memang kan yang breakout itu adalah time frame daily-nya dia. Time frame daily breakout baru dia lanjut untuk turun koreksi baru lanjut untuk naik lagi ke atas. Jadi sih begitu. Kecuali ya dia breakout dari sini 1726. Baru kita sebut sebagai meneruskan tren yang ada lagi. Lanjut ke bawah lagi. Nanti akan kita coba koreksi lagi dari beberapa mapping yang ada di sini. Ya nih mappingnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD hari ini. Uh, Sekiranya dengan ada video ini, saya harap kalian bisa lebih banyak mengenal karakter dari XAUUSD dan juga bisa membantu kalian untuk membuka sudut pandang lain dan bisa berbagi pengalaman juga di dalam trading dalam analisa XAUUSD. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.